Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa. Pada dasarnya seluruh manusia itu berasal dari satu rahim, yaitu dari rahim Hawa dan dari Adam alaihissalam. Namun kemudian Allah kembangkan menjadi banyak keturunan. Warna kulit yang berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita belajar saling mengenal dan menghargai perbedaan, agar manusia dapat melihat lebih dalam bahwa derajat manusia itu diukur dari ketakwaannya, bukan dari kekayaannya atau ketampanannya ataupun kesempurnaan fisiknya dan warna kulitnya. Seorang disabilitas yang ridha akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menemukan ketenangan dan kesemangatan dalam hidupnya. Seperti halnya beliau Pak Nanang Sufiyadi dari Ponorogo. Beliau terkena polio sejak usia 5 tahun, tapi karena mulai masih kecil sudah dididik untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau tidak putus asa. Bahkan semangatnya melebihi daripada orang-orang normal biasa, karena beliau semangat belajar dan bisa sekolah dengan sekolah yang favorit, yaitu SMP 2, SMA 2, dan bisa kuliah sampai dengan S2 yang sekarang bisa menjadi dosen. Teman-teman, saya ada di depan rumah Pak Nanang Sufiyadi, yaitu senior komunitas difabel Ponorogo. Saya akan menemui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Nanang. Gimana kabarnya Pak Nanang? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini sedang santai Pak Nanang? Ya, ini sedang santai. Alhamdulillah. Teman-teman, ini Pak Nanang, senior daripada komunitas disabilitas. Beliau pernah menjabat ketua YPUC, kemudian dirubah ke BPUC, dan sekarang NPC. Nah, ini beliaunya. Pak Nanang polio, Pak Nanang ya? Ya, saya polio sejak umur 5 tahun. Ya, polio sejak 5 tahun sampai sekarang gitu. Iya. Saya dari kecil sampai besar ya pakai tongkat 2, pakai sepatu bris itu di sekolah dan lain sebagainya ya pakai tongkat. Waktu usia 5 tahun pernah bisa berjalan Pak Nanang? Oh ya, bisa berjalan. 4 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun tuh sudah kena virus polio. Awal mulanya gimana Pak? Panas, Dirasakan? sakit panas, terus disuntik. Nah, waktu sekolah Pak Nanang, waktu sekolah gimana? Itu berarti ada yang antar jemput gitu? Iya, ya, ada yang antar jemput, pulang pergi. Ya di sekolah umum saya, di sekolah umum, jadi bukan di sekolah khusus. SD, SMP. Dan SMP-nya SMP 2 Ponorogo. SMA-nya 2. SMA 2. Waktu SMP juga antar jemput Pak? Iya, antar jemput sampai SMA, antar jemput. Langganan becak. Becak, oh Masya Allah, becak. Ya. Kemudian setelah dari SMA kuliah sudah naik motor? Roda 3. Roda 3. Roda 3. Roda 3.
Motornya dulu pertama apa Pak? Pertama Yamaha 75. Nah, Kemudian di-upgrade lagi jadi Prima. Prima. Udah Prima. Udah Prima. Terus baru ganti ini. Kuliah jurusannya apa Pak? Jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Tapi juga waktu itu pernah belajar komputer Pak ya? Ya, belajar komputer juga mengajar di Intraco waktu itu. Masya Allah. Ini Pak Nanang dulu pernah sama-sama belajar, kemudian sama-sama ngajar di Intraco, ngajar komputer. Masya Allah ini Pak Nanang ya. Dan setelah selesai kuliah ngajar di Intraco juga waktu itu ngajar di Unmu. Ngajar di Unmu. Sampai sekarang masih aktif ngajar di Unmu. Nah, ngajar teknik mesin. Masya Allah, luar biasa. Pak Nanang ini pernah kuliah di informatika tapi tidak diselesaikan. Tapi sebenarnya sudah waktunya sudah selesai tapi tidak diselesaikan karena tidak linear. Akhirnya ngambil S2 yang linear. S2-nya 2 tempat. Hai Pak Nanang, Masya Allah luar biasa nih. Bagi teman-teman yang ada hambatan atau komunitas disabilitas, jangan minder karena Pak Nanang ini bisa dicontoh, semangatnya luar biasa. Kalau kuliah dia naik sepeda motor ini, sepeda motor roda 3 sampai Solo. Perjalanan dari Ponorogo ke Solo itu naik sepeda motor. Masya Allah. Iya Pak Nanang. Kuliahnya hari apa saja Pak Nanang? Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. 3 hari. 3 hari. Terus berangkatnya dari Ponorogo, dari rumah? Jumat, kemudian Minggu pulang. Jumatnya jam? Pagi jam berangkat ya jam 4. Jam 4. Ya, udah berangkat. Jam 4, jam 3 pagi. Berangkat ke Solo naik sepeda motor roda 3. Ini motornya ini. Ini ya ini masih ini. Nah, ini motornya, Masya Allah. Nah. Kemudian Jumat pagi, Sabtu, Minggu pulang. Hari Ahadnya sore pulang. Nah, selama 3 hari itu Pak Nang gimana itu tidur di mana? Ya di hotel yang murah. Hotel yang murah ya, Masya Allah ya. Di hotel yang murah di Surakarta ya. Surakarta sana hotel yang murah-murah itu. Iya ya, kuliah. Nginap di hotel selama berapa malam Pak? Ya 2 malam. Jumat sama malam minggunya. Jumat malam sama Sabtu malamnya. Sabtu malam. Kemudian minggunya kuliah. Minggunya ya kuliah terus pulang. Pakai sepeda motor. Alhamdulillah. Kuliah di UMS untuk mengambil S2-nya yang linear. Nah, gitu. Itulah teman-teman, Pak Nanang bisa dibuat motivasi bagi kita semua, teman-teman disabilitas yang lain, karena beliau walaupun sudah umurnya sudah sekarang udah berapa Pak Nanang? 54 tahun. Waktu beliau kuliah S2 yang linear itu kisaran 49 tahun masih kuliah, masih semangat kuliah. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, Masya Allah. Maka teman-teman khususnya disabilitas jangan ngeluh, jangan minder, semangat. Masih banyak teman-teman kita masih semangat seperti Pak Nanang. Ya begitu Pak Nanang, terima kasih atas informasinya. Pak Nanang ini sekarang jabatannya di komunitas disabilitas, yaitu sebagai penasihat NPC yang disabilitasnya, yang NPC-nya. Karena disabilitas Ponorogo ada beberapa organisasi. Yang pertama ada NPC, ada DMI, kemudian ada Peduli Insani. Nah ini punya yayasan sendiri yaitu Peduli Insani. Nah, kegiatannya diantaranya adalah
taklim seperti yang barusan kita laksanakan ini tadi. Begitu Pak Nanang, terima kasih atas informasinya. Terima kasih banyak. Ya.